Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, setelah beberapa hari saya tidak muncul di channel YouTube Bustami Narda Official ini karena kebetulan kurang sehat. Sekarang saya tampil kembali. Sahabat BN, besok seluruh warga negara Indonesia yang berada di provinsi, kabupaten, kota yang ikut pilkada, yang punya hak pilih akan melakukan pencoblosan di TPS-nya masing-masing. Sahabat BN, berkaitan dengan ini satu hal mungkin yang perlu diwaspadai oleh semua pihak, oleh masyarakat pemilih, oleh tim sukses, oleh relawan, oleh aparat, oleh penyelenggara pilkada, adalah perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh orang-orang yang berotak curang untuk memenangkan pilkada ini. Kecurangan-kecurangan itu tidak rahasia lagi bagi kita di Republik ini. Seperti melakukan serangan fajar, membagi-bagi amplop, membagi-bagi sembako, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Juga bisa kecurangan itu berbentuk melakukan tekanan-tekanan kepada kepala desa agar di desanya harus sekian persen menang si A yang didukung oleh kekuatan tertentu. Kita juga malah mendengar seperti yang dibocorkan oleh bocor alus politik Tempo. Dalam channelnya itu dia katakan ada yang istilahkannya parcot, partai coklat. Parcok. Yaitu partai coklat. oh, oke. Senang saya. Oke, gimana cerita? Nah, jadi kami kan menurunkan reporter juga ke mana, ke Sumatera Utara ya. Dia sudah seperti Husein ya, ngobok-ngobok di sana, keliling ke beberapa tempat dan bertemu dengan banyak narasumber, bukan hanya dari tim Edi tapi juga dari timnya Bobi. Jadi dari banyak narasumber itu Parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung Kamtibmas. Oh ya, ini dia suka salah ini pelafalan ini Bang Edi. Sorry. Nah, Babin Kamtibnas ini datang langsung ke mendatangi langsung tiap kepala desa dan lurah ya di Sumatera Utara. Misalnya ada di Serdang Bedagai. Jadi Babin Kamtibnas ini awal itu menanyakan soal program dana desa dan lain-lain. Lalu kemudian menanyakan data. Nah, di ujung itu mereka meminta, Babin Kamtibnas ini meminta agar kepala desa ini mendukung 60% suara di desanya. Di desanya, dari DPT-nya. Makanya dia meminta data DPT. Dan kita tentu berharap seluruh pihak, seluruh aparat penyelenggara pilkada ini satukanlah niat dengan perbuatan untuk penyelenggaraan pilkada yang benar-benar fair, yang benar-benar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebab di dalam demokrasi suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Artinya apa? Suara rakyat itu tinggi sekali nilainya. Dan memang benar, siapa yang mencurangi suara rakyat berarti dia pengkhianat rakyat. Kalau dia pengkhianat rakyat berarti dia pengkhianat bangsa. Kalau dia pengkhianat bangsa, jika dia adalah seorang tokoh, jika dia adalah seorang pemimpin, atau dia seorang mantan pemimpin, berarti dia orang yang benar-benar tidak ada jiwa negarawan di dalam dirinya. Karena itu sahabat BN, awasi semua ini. Awasi. Jangan sampai ada peluang sedikit pun untuk seseorang, untuk sekelompok orang, untuk seorang oknum melakukan kecurangan dalam pilkada ini. Sebab kalau kecurangan terjadi, suara rakyat akan sia-sia. Mulai detik ini sampai besok
itu bisa terjadi kecurangan pilkada. Bisa dalam bentuk mendatangi rumah-rumah pemilih, memberikan sembako, memberikan amplop, atau yang dikenal dengan serangan pajar. Subuh-subuh datang ke rumah-rumah pemilih, atau juga untuk memberikan sembako, untuk memberikan amplop agar memilih paslon yang diinginkannya. Atau bisa juga beberapa saat menjelang sampai di TPS, ditunggu di tengah jalan, diberikan amplop. Atau juga bukan memberikan amplop, bukan memberikan sembako, tapi memberikan tekanan. Kamu kalau tidak pilih ini nanti, kamu akan begini. Di desa kamu kalau tidak menang sekian persen ini nanti, kamu bisa diperiksa, kamu bisa beginikan. Itu hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam negara demokrasi seperti negara Republik Indonesia. Sahabat BN, siapa saja di antara kita yang mengetahui ada hal-hal seperti ini, viralkan saja, viralkan, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mari kita bersama memerangi kecurangan pilkada ini. Kecurangan pilkada ini tidak akan bisa diberantas oleh sekelompok orang. Oleh rakyat saja tidak bisa. Oleh aparat saja tidak bisa. Oleh penyelenggara pilkada saja tidak bisa. Oleh kontestan pilkada saja tidak bisa. Tetapi kita semua harus memerangi orang-orang, oknum-oknum, kelompok-kelompok yang melakukan kecurangan pilkada ini. Mari permalukan orang-orang, kelompok-kelompok yang melakukan kecurangan pilkada. Mari permalukan orang yang menyogok-nyogok rakyat dengan amplop, dengan sembako. Kita telah mendengar ada malah gubernur sekarang yang telah ditangkap KPK karena diduga melakukan kecurangan pilkada. Dan kita juga mendengar ada di Jawa Tengah setumpuk sembako yang diduga siap dibagikan. Bawaslu Kota Solo, Jawa Tengah menyegel 2 unit kamar di sebuah tempat kos yang menyimpan puluhan beras yang dikemas mulai 2,5 kg hingga 25 kg disertai sejumlah alat peraga kampanye. Diduga beras ini dibagikan saat hari tenang. Penyegelan ini berawal dari laporan warga. Bawaslu mengirim 2 personil Panwascam Banjarsari untuk memeriksa lokasi. Didapati puluhan karung beras dengan kemasan 25 kg serta kemasan 2,5 kg. Dari warga juga, Bawaslu menerima 4 lembar daftar nama yang diduga penerima beras tersebut. Tak hanya nama, namun lengkap dengan nomor induk kependudukan. Sementara di kamar satunya, petugas menemukan sejumlah alat peraga kampanye. Kemudian sampai di sini kami melakukan klarifikasi apakah betul ternyata di dalam ruangan yang sudah ditunjukkan ada barang bukti berupa beras, kemudian di ruang yang lain ada beras, kemudian juga bahan kampanye berupa kaos, korek, dan brosur. Kemudian untuk beras itu tanpa label paslon, jadi polos gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita arahkan dari pelapor untuk melaporkan secara resmi sesuai dengan aturan yang berlaku di PKPU ataupun undang-undang, dan kita arahkan untuk melaporkan ke Bawaslu Kota Surakarta. Berarti ini diduganya dibagi hari ini, Pak ya? Ya. Hari tenang pertama ini. Betul. Itu berupa paslon wali kota atau gubernur? Paslon wali kota 02. Dalam laporan memang merujuk ke salah satu paslon peserta Pilwalkot Solo. Hanya saja Bawaslu masih harus melakukan penyelidikan termasuk akan meminta keterangan pemilik kos yang tidak satu tempat dengan lokasi kos tersebut. Ini kan kerja-kerja yang tidak beres. Kerja-kerja yang berlawanan dengan keinginan demokrasi. Kelihatannya sekarang sahabat BN yang sangat menjadi titik perhatian publik agar diawasi kecurangan dalam pilkada ini tanpa menyampingkan yang lain adalah
di Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur. Kerawanan pilkada di sana perlu diawasi oleh semua pihak, oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh aparat. Sahabat BN, jangan berikan sedikit pun toleransi kepada siapapun yang melakukan kecurangan dalam pilkada ini. Apapun pangkatnya, apapun institusinya, apapun kekuatannya, siapapun di belakangnya, siapapun dia, asal dia melakukan kecurangan pilkada, harus ditindak tegas, harus dipermalukan dia di depan umum. Sebab uang rakyat yang habis triliunan rupiah untuk membiayai pilkada ini hanya akan sia-sia kalau pilkada diwarnai oleh berbagai kecurangan. Kalau pilkada ini hanya akan sia-sia, untuk apa diadakan? Untuk apa uang rakyat dihabiskan buat membiayai pilkada ini? Padahal sekarang ini rakyat hidupnya susah. Membeli BBM saja, rakyat sekarang harus pakai barcode. Harga-harga kebutuhan pokok mahal. Per hari ini saja harga beras di pasaran kembali melambung tinggi. Malah mencapai 16.000 per liter. Yang biasanya hanya 14.000 per liter. Pengangguran tak terkendali. Susah rakyat sekarang ini. Alangkah baiknya uang yang sebanyak itu diberikan untuk membantu rakyat miskin daripada membiayai pilkada yang dipenuhi oleh berbagai kecurangan. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.